Saudara, kebenaran firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan. Sebab firman Tuhan adalah roh dan kehidupan. Setiap kali ada kebenaran datang dalam hidup saudara, akan memerdekakan saudara. Oleh karena itu, ikuti setiap kebenaran dan bukan hanya mendengar, tapi saudara harus melakukannya, maka saudara akan melihat kemerdekaan, kebahagiaan, dan kesuksesan menyertai hidup saudara, karir saudara, pekerjaan saudara, dan juga pelayanan saudara. Mari dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Wiryo dari tempat ini dan lakukan dengan setia. Bapak Ibu Saudara akan berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Oke. Karena saya dikasih iPad sama anak-anak saya di Inti, jadi iPad saya baru saudara. Sekarang saya tidak perlu bawa lagi Alkitab karena dia tahu saya kalau bawa berat-berat ini nggak bisa. Jadi sekarang ringan karena Alkitab ada di kanan dan catatan khotbah ada di kiri saudara. Jadi lebih enak, tapi harganya lebih mahal katanya. Tapi karena gratis saya dikasih anak-anak saya di Inti, jadi saya pakai. Baik, sudah ketahui semua? Dikasih tapi saudara belajarnya 1 bulan baru bisa hari ini saya pakai saudara. Mereka memaksa saya untuk upgrade. Bilang sama saya upgrade. Saya juga tidak mau berhenti jadi pendeta yang kampungan. Walaupun tempatnya di BSD, kampung BSD, tapi kita harus upgrade. Walaupun tempatnya di kota bumi, di ujung bumi, tapi harus tetap upgrade. Yang setuju katakan. Sebab dulu saudara BSD ini udik, hutan ini. Tidak pernah berpikir sekarang menjadi kota metropolitan. Really, benar itu. Kalau saudara lihat ya kota bumi dulu sepertinya kota yang tidak ada masa depan. Tapi sekarang begitu penuh dengan jiwa-jiwa. Oke, siapkan, saya ingin menyampaikan dengan cepat bagian yang keempat khusus untuk para pemimpin ya. Saya mau menyampaikan the year of miracle harvest. Bagian ini saya tidak mempersiapkan secara khusus tadinya. Sebab tiba-tiba ketika saya lagi berdoa dengan para perisai doa saya, ketika lagi berdoa, tiba-tiba di tengah-tengah mereka dilawat Tuhan, tiba-tiba Tuhan berbicara sesuatu tentang ulang tahun gereja kita yang ke-13. Umur gereja ini 13. Lalu saya bertanya kepada Tuhan, kenapa tidak pada waktu ulang tahun potong kue itu disampaikan pesan ini? Gak keluar, kenapa gak keluar? Saya tidak tahu. Jadi ini pesan umur kita di umur yang ke-13 dari WTC Families, World Transformation Church, di usia yang ke-13. Nah saudara, kemarin kita sudah belajar, ternyata apa yang hendak saya sampaikan, apa yang Tuhan sampaikan hari ini, itu adalah sebenarnya adalah lanjutan dari persiapan dari KPN Februari. Ini saudara sudah dapat ya, satu slide ini aja. Di KPN Februari tahun 2017 kemarin, untuk mempersiapkan tuayan besar, ada 3 syarat yang supaya saudara dan saya bisa melihat tuayan besar. Jangan gini, tuayan datang hilang, datang ke gereja 5 hilang 10, berarti itu bukan menua, kehilangan tuayan. Saya mau datang 5, tidak ada yang hilang, ya oke. Gimana Pak supaya nggak ada hilang? Saudara harus mati bagi diri saudara sendiri. Bukankah ini kemarin kita berbicara ini? Jangan egois, pentingkan orang lain daripada mementingkan diri sendiri. Siap? Siap? 2,
Berada di mana Yesus berada. Apa yang Tuhan ingin kita kerjakan, kita harus kerjakan. Saya mau cek apakah semua saudara yang di pojok-pojok mendengarkan suara saya dengan baik. Coba kalau saudara mendengarkan suara saya dengan baik, lambaikan tangannya. Sampai di belakang juga bagus, sampai di ujung bagus. Sebelah sini dengar, pojok sini dengar. Ini gak kedengeran suara sini, sebelah sini. Depan juga kurang nih. Ya saudara, jadi habis iPad saya diganti ini, iPad saya akan saya kasih mereka. Sebab mereka bisa duduk di bawah, ngatur saudara. Sebab ini canggih, jadi bisa di bawah. Sekarang belum saya kasih iPadnya. Tolong yang sebelah kiri ini kurang. Ya kurang ya sana ya. Yang speaker yang situ tuh. Kalau bisa salah satu asisten soundman jangan di atas tapi di bawah. Ya, lihat kanan dan kiri. Jangan monitor yang dirubah. Oke? Jangan monitor yang dirubah, monitornya udah oke. Tapi suara yang kanan kiri supaya mereka jelas. Baik. Saudara mesti mati bagi diri saudara sendiri. 2, apa saja yang Tuhan ingin saudara harus kerjakan. Di mana Tuhan ingin saudara berada, di situ kita harus berada. Yang setuju katakan? Yang ketiga, saudara harus belajar meninggikan Yesus melalui pujian, penyembahan, dan melalui ministry-ministry yang kita bangun. Sekarang saya ingin supaya saudara membaca bersama dengan saya Kejadian pasal 37. Kejadian pasal 37. Mari kita membuka ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama dengan suara keras. Kejadian pasal 37 ayat yang kedua. Saya akan mulai. Pak, usia 13 tahun itu berbicara apa? Mari baca. Mari baca ayat 2 dengan suara keras. 1, 2, 3. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Anak-anak Bilha, Silpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan. Saudara perhatikan ya, saudara-saudaranya itu jahat dari sejak ayat kedua itu. Mereka itu jahat terhadap Yusuf. Yusuf waktu itu umur berapa saudara? Perhatikan, supaya saudara pelan-pelan ya. Yusuf tatkala mendapatkan mimpi, dia berumur 17 tahun. Dia menerima 2 mimpi, tetapi mimpi itu adalah satu rangkaian, satu rencana Tuhan. Apa itu Pak mimpinya? Saudara nanti baca semua. Kejadian pasal 37 pada ayat yang ke-7 dikatakan, Yusuf itu ternyata dia melihat ladang gandum yang bangkit, berkasnya dan tegak. Dan berkas-berkasmu, kata Yusuf, berkas-berkas saudara-saudaranya, sekalian semua sujud menyembah kepada berkas yang dimiliki oleh Yusuf. Saudara, waktu saudara-saudara mendengar gini, keki saudara, keki banget. Jadi saya mau beritahu, saudara kadang-kadang kalau menerima visi, belum tentu orang di sekitar saudara juga bisa mengerti untuk visi yang saudara terima. Kadang-kadang sebagai pemimpin juga ngalami pengalaman-pengalaman ini. Kadang-kadang gereja saudara juga belum tentu sekalipun bertumbuh disukai oleh banyak orang. Betul apa betul? Saya tanya, kalau gereja kita diberkati, apakah semua gereja senang? Belum tentu. Belum tentu. Karena kejadian ini menolong kita supaya kalau Yusuf pun, Yesus pun yang sudah sempurna sekalipun, dia juga tetap ada aja tantangan yang dia alami. Nah, lalu kemudian mimpi yang kedua. Mimpi yang kedua adalah dalam Kejadian pasal 37 ayat 9. Visi yang kedua ini sama. Yakni dia melihat visi yang sama, visi yang kedua sama. Dia menampak ada matahari, bulan, dan 11 bintang. Jelas sekali nih. Matahari bapaknya, bulan ibunya, 11 bintang. Itu saudara-saudaranya. Sujud menyembah kepadaku, kepada Yusuf. Pada waktu mereka mendengar itu saudara, wow, mereka heran dan kenapa Yusuf bisa mendapatkan mimpi yang sedemikian. Tentunya saudara menerima visi itu tidak mudah. Tapi mari kita membaca Kejadian pasal 41. Saya mau supaya saudara kita bicara
Kenapa apa yang Tuhan katakan di umur 13 ini, 13 tahun. Kejadian pasal ke-41, Kejadian pasal 41, sekarang kita baca bersama dengan saya, ayat yang ke-46, mari baca. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, sudah. Kejadian pasal 41 ayat 46, mari baca. 1, 2, 3. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya. Pada waktu dia menggenapi visi ini, pada waktu dia diangkat, lalu kemudian dia diangkat oleh Tuhan menggenapi visinya, berdiri tegak berkasna, dan semua saudara-saudaranya kelaparan terjadi di Mesir dan di Israel dan bangsa-bangsa lain. Maka saudara semuanya sujud, semua saudaranya sujud persis seperti apa yang dilihat. Jadi pada waktu dia berumur 30 tahun, ternyata Yusuf menggenapi visinya. Dia dipromosikan Tuhan dan dia diangkat oleh Tuhan menjadi mangku bumi ketika dia berumur 30 tahun. Saudara, kalau gitu jedanya berapa tahun tuh? Jedanya berapa tahun? 13. Sekarang lihat saya ke depan setelah Anda tulis. Daud juga sama. Pada waktu dia diurapi Tuhan, pada waktu itu secara de jure dia diangkat oleh Tuhan. Tapi untuk dia bertahta, menggenapi visi, menggenapi janji Tuhan, dia diurapi menjadi raja, dan sampai jadi dia menjadi raja, dia butuh waktu 13 tahun. Sama dengan halnya Yusuf, dia mendapatkan mimpi secara de jure, mimpi itu dalam alam roh, itu dia sudah lihat ini yang akan terjadi. Tetapi kenyataannya bahwa dia diangkat oleh Tuhan menjadi pemimpin, dan semua saudara-saudaranya yang jahat tadi harus tunduk dan harus menaklukkan diri. Dia butuh waktu 13 tahun untuk membuktikannya. Jadi kalau begitu Pak, baik Daud, saudara, visi itu ternyata tidak serta-merta menjadi kenyataan. Tetapi visi itu untuk bisa menjadi realita, perlu adanya sebuah proses. Yang setuju katakan. Jadi kesimpulannya Pak, begini kesimpulannya. 13 tahun itu adalah masa di mana, dengarkan ini, proses yang menyakiti dia, proses yang membuat dia luka, proses yang membuat dia terhimpit, itu adalah satu proses untuk membawa dia kuat ketika visi itu tergenapi. Saya memberitahu, saya bernubuat hari ini, memasuki melewati tahun yang ke-13, GBI WTC Families sudah melewati masa proses. Proses telah selesai dan akan memasuki masa yang baru, memasuki penggenapan dari visi-visi yang besar. Yang ngerti katakan amin. Jadi kalau gitu 13 tahun adalah masa di mana semua proses dilewati. Dan kita akan memasuki penggenapan visi dan mengalami tuaian yang besar. It's really amazing. Saya kemarin ketika saya berkumpul dengan para perisai doa saya dan Ibu Flora mulai berdoa. Ketika saya mulai berdoa dan Tuhan mulai ungkapkan ini, saya mulai melihat, saya mulai cerita kepada Pak Ju, kepada Pak Pinem, ini ke depan ini ada sesuatu yang exciting. Saya tidak tahu, tapi saya akan sampaikan kepada saudara bahwa mulai hari ini, bukan kemarin, mulai bulan ini, kegerakan penggenapan visi mulai terjadi. Kalau saya mau beritahu, kalau ini 13 tahun adalah umur daripada gereja GBWTC di pusat, maka ini berarti bicara tentang keseluruhan GBI WTC Families. Kalau Tuhan berjanji ini adalah masa prosesmu sudah dilewati dan sudah selesai, maka seluruh GBI WTC Families akan mengalami penggenapan visi dan memasuki pengalaman yang tuaian yang besar. Yang setuju katakan amin. Saya waktu merenungkan ini, saudara, saya bilang ini, Tuhan, 13 tahun kau bilang proses. Wah, Tuhan bilang gini, ini dengarkan.
Jadi tahun kemarin sebelum kita berusia 13 tahun, tahun lalu saudara masih ingatkah? Tahun lalu saudara masih ingatkah tema apa yang diberikan kepada kita? Tahun apa saudara? Tahun pembebasan seutuhnya. Tuhan bilang gini, selama 13 tahun mimpi Yusuf tidak digenapi karena kakak-kakaknya itu jahat, adik-adiknya jahat. Dengarkan, selama 13 tahun dia mengalami pembebasan yang seutuhnya. Lalu Tuhan bilang sama saya, nak, kamu itu bukan tema untuk jemaat atau untuk gereja saja. Usia kita ke-13 memasuki bulan Desember kemarin, Tuhan bilang gini, bukan hanya jemaat, bukan gereja, kamu juga sedang mengalami tahun pembebasan seutuhnya. Gereja ini mengalami tahun itu di Desember. Dan memasuki Januari, lalu kemudian Februari, Tuhan bilang gini, persiapkan ya untuk tuayan besar ini, kata Tuhan. Siapkan baik-baik. Saya berdoa supaya saudara bisa menangkap hal besar yang akan terjadi. Saya berdoa supaya saudara bisa menangkap ini ke depan. Apa yang dia ingin kerjakan. Sebab ketika orang-orang yang tidak berkenan itu disingkirkan, dia dipisahkan, ada dua. Dia dipisahkan dari orang banyak, sama saja. Lalu dia menggenapi visinya. Dan ketika 13 tahun dari visi menjadi penggenapan akan visi. Jadi kata Tuhan, nanti ke depan ini saudara akan lihat janji visi kita ini, transform the communities, influence the cities, give impact to the nation. Hari ini belum apa-apa. Sebentar lagi Anda akan lihat gereja ini akan dipakai Tuhan dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Nah, sekarang saya mulai. Bagaimana dengan gereja kita? Tadi Yusuf. Nanti saya akan bawa saudara penggenapan ini. Saya tidak cerita Daud, sebab saya disuruh Tuhan untuk bicara tentang Yusuf kepada saudara hari ini. Saya tidak ngerti dan nanti saudara akan tahu, pada waktu kita mulai gereja ini ada satu hamba Tuhan namanya Ron Soka, saya tidak lupa, dari Amerika, salah satu tim daripada Bill Heyman. Dia bernubuat kepada saya, dia berdiri begini pada bulan Juli di kala itu tahun 2003. Dia berkata gini, aku melihat orang yang berdiri ini adalah Yusuf. Pada waktu dia bilang ini adalah Yusuf, wah saya meneteskan air mata. Saya nangis meraung-raung dan dia mulai bernubuat. Lalu rekamannya saya ambil dan saya tulis dalam satu buku yang namanya Membangun Mesbah Kota Berubah. Itu adalah buku pertama. Nah sekarang kita mulai. Apa visi gereja kita, Pak? Kalau Yusuf tadi memiliki dua visi yang serentetan yang sama. Kita juga punya visi yang pertama, visi daripada World Transformation Church yang sebelah kanan, to become people that holy, mature, and encounter breakthrough. Membangun jemaat yang kudus, dewasa, dan mengalami terobosan. Ini adalah visi pertama. Saya harap semua saudara, ini visi, kenapa saya bold, kenapa saya bikin tebel, supaya semua jemaat bisa membaca dan dia ngerti. Setiap 6 bulan saya ulangi lagi, 6 bulan saya ulangi lagi, karena ada banyak jemaat baru. Jadi visi yang pertama yang kita terima adalah membangun jemaat yang kudus. Kudus artinya saudara hidup selaras dengan firman Tuhan. Dewasa artinya saudara hidup dengan memiliki respons yang sama, yang biblical dengan firman Tuhan. Yang sama yang Tuhan ingin, itu dewasa. Orang dewasa itu adalah orang kalau ada persoalan responsnya selalu biblical. Tidak emosian. Tidak marah-marah. Tidak mengumpat. Tidak ada kata-kata kotor. Tidak ada kata-kata kasar. Kata-katanya Alkitabiah. Boleh saudara marah? Boleh. Tapi marahnya harus Alkitabiah. Marah harus seperti menyampaikan firman Tuhan. Boleh marah? Demikianlah firman Tuhan. Cie.
Bapak lagi marah? Ya marah saya memang begini gayanya. Cie. Boleh, itu dewasa. Dewasa itu kalau ada orang-orang yang boleh marah tapi harus biblical. Bukankah dalam 1 Petrus dikatakan gini, setiap orang yang berbicara harus sama seperti menyampaikan firman Tuhan. Amin apa amin? Dewasa, katakan bersama saya dewasa. Kalau sudah bisa kudus, kenapa di gereja ini saya tekankan baca firman? Sebab itu memulai awal. Kudus atau kades itu dipisahkan kayak Yusuf. Dipisahkan dari cara duniawi memasuki kehidupan yang ilahi. Caranya gimana? Baca firman. Saudara kalau mau mengalami transfigurasi atau saudara mau mengalami transformasi atau saudara mau mengalami perubahan total, mulailah dengan membaca firman. Setiap hari, ngerti tidak ngerti, baca firman Tuhan setiap hari. Saya tanya, siapa yang baca Alkitab setiap hari? Makan dengan porsi SMA. Tinggi-tinggi. Siapa yang tidak baca? Angkat tangan. Yang tidak angkat tangan dari dua-dua ini, saudara ngerti bahasa Indonesia apa tidak? Saudara cari selamat ya. Gimana kalau mulai hari ini, saudara semua jadi orang kudus? Orang kudus tuh gini, bukan lahirnya di Kudus. Makan soto. Bukan itu, lalu merokok pakai rokok. Orang kudus itu gini, orang yang dia hidupnya ya selaras, katakan bersama saya selaras dengan firman. Untuk bisa selaras dengan firman, saudara harus membaca firman. Yang ngerti katakan. Dan yang ketiga, ngalami terobosan. Terobosan itu apa? Breakthrough. Terobosan itu ngalami kemenangan. Di dunia ini ada seminar motivasi, seminar ini, seminar itu, money magnet, apa magnet, market magnet, apa sales magnet, apa aja magnet. Sebab semua orang pengen ngalami terobosan. Dengarkan ya, gereja ini kenapa saya selalu bicara bagaimana saudara bisa breakthrough. Karena itu salah satu visi gereja kita. Pak, kenapa kita harus breakthrough? Sebab ada visi kedua lanjutan. Saudara harus breakthrough pribadi. Pertama, semua pengerja harus breakthrough pribadi. Tidak ada kecewa, tidak ada luka hati, tidak ada pahit hati, tidak ada dendam. Kasih tahu kanan kiri, jangan dendam kamu. Jangan sakit hati kamu. Kalau sakit hati masih ada dendam, saudara lebih baik ikut SPK. Di Champion Gathering. Saudara pasti dilawat oleh Tuhan. Pokoknya orang kalau kepahitan, hadirat Tuhan turun pasti guling-guling. Guling. Saya udah lihat orang kepahitan itu ya, begitu didoakan. Serius. Makanya kalau doa fajar kadang-kadang ada orang yang manifestasi. Kenapa? Ada kepahitan. Saudara kalau kepahitan, kecewa, pegang apa aja gagal. Jangan mau kecewa. Amen. Jangan mau sakit hati. Amen. Kanker menyertai loh. Serius. Saya mau saudara semua nih bebas kanker. Amen. Bebas tumor. Amen. Bebas sakit jantung. Amen. Kenapa? Gak sakit hati. Bebas. Merdeka, sukacita. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy is my strength. The joy of the Lord is my strength. Gini ya. Jadi pelayan itu kadang-kadang korban perasaan. Betul apa betul? Tuh, dari ketawanya pengalaman. Saudara jadi pengerja aja korban perasaannya banyak, apalagi jadi pendeta.
Waduh saudara, pendeta itu tempatnya udah di pojok, di sudut. Paling disalahin kalau banyak orang menyalahkan kalau ada kegagalan yang salah. Waduh saudara. Tetapi dengar, walaupun pengerja ya suka disalahkan, belajar penuh sukacita. Jangan kepahitan. Bilang ini loh, kalau diomelin orang ya, dia kan habis dilantik kan semangat tadi ya. Besok begitu salaman, terus diomelin, dia kan kok mukanya begitu. Terus ngelapor, Pak Gembala, nggak mau jadi diaken Pak, aku Pak. Loh kemarin janjinya gimana? Iya Pak, saya pikir enak jadi pelayan Pak. Saya berdoa supaya sekalipun saudara sering disalah mengerti orang, pandanglah Yesus yang juga disalah mengerti. Yesus juga pernah disalah mengerti. Yesuslah kekuatan kita. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Di gereja ini saya udah siapkan sedemikian rupa supaya saudara kalau mengikuti spiritual journey, spiritual path yang kita siapkan di gereja ini dengan kelas yang ada, saudara dipastikan nomor satu mengalami personal breakthrough. Atau saudara mengalami terobosan pribadi. Dua, saudara mengalami terobosan keuangan. Saya tidak mau saudara tidak mengalami terobosan keuangan. Kenapa? Itu sebabnya di gereja ini kita punya SPK yang namanya SPK Perjanjian Berkat. Besok saya rubah rebrand semuanya tahun depan. Namanya yang pertama namanya kelas seluruhnya kita sebut Transformation Class. Demi visi ini, Transformation Class. Jadi besok saya akan pelan-pelan ya. Namanya TC1, Transformation Class 01. Itu personal transformation. TC2, TC02 itu adalah financial transformation. Jadi di gereja ini semua saudara harus mengalami transformasi keuangan. Tuhan mau saudara semua alami breakthrough dalam hal keuangan. Yang setuju katakan. Kalau saudara, ya saya berdoa supaya saudara ngalami apa yang Tuhan janjikan, bahwa Tuhan memang betul-betul berjanji bahwa Dia Tuhan yang berjanji, Dia Tuhan yang menepati semua yang Dia janjikan dalam hidup kita. Yang setuju katakan. Makanya saudara perlu ngalami terobosan keuangan. Tolong perhatikan. Saudara belajar mencukupkan dengan diri saudara sendiri. Belajar saudara mencukupkan dari apa yang ada. Karena dengarkan, tadi saya berbicara di menara doa dengan para gembala. Kalau saudara breakthrough keuangan, orang yang di bawahmu mudah ngalami breakthrough. Tapi kalau kombulet hidupmu dalam hal keuangan, jemaatmu tidak akan bisa breakthrough. Karena pengurapan datangnya dari atas. Makanya kenapa saya sering gak malu cerita kegagalan saya, cerita kemiskinan saya. Saya tidak malu karena saya pengen saudara semua mengalami breakthrough. Dan terobosan yang ketiga yang wajib Anda alami ada terobosan keluarga. Pribadi, keuangan, keluarga. Keluarga tidak boleh gagal. Sekali punya istri, satu-satunya sampai Tuhan Yesus datang. Matanya harus kayak mata kuda. Gak boleh menoleh kanan dan gak boleh menoleh kiri. Walaupun ada wanita yang lebih cantik daripada istri kita harus dandanin istri kita supaya tetap cantik. Hari ini istri saya jadi oma sudah. Kemarin malam saudara saya sudah tidur sama nenek saudara. Saya ditakut-takutin orang, Pak nanti kalau cucumu lahir bapak tidur sama nenek loh. Saya bilang ini kenapa? Lah kan istrimu jadi nenek. Wah astagfirullahaladzim. Jadi tadi malam saya sudah tidur sama nenek-nenek saudara. Istri saya tidur sama kakek. Lalu istri saya bilang gini, Pak saya nggak mau dipanggil grandma, saya nggak mau.
Saya nggak mau dipanggil Oma, nggak mau. Kamu maunya apa? Ocan, apa itu? Oma cantik. Sebab saya belum pantas dipanggil Oma. Ya oke, Oma cantik dah. Jadi kalau saya panggil sama istri saya, Hai Ocan. Kalau Mama cantik namanya, Hai Macan. Boleh juga kalau mau manggil gitu. Kalau mama-mama yang cantik, Hai. Enggak, saya masih tetap dipanggil. Kemarin saya enggak mau saya bilang Grandpa. Apa saya? GP. Grandpa singkatannya GP. Kalau kamu GP, saya apa? GM, Grandma. Wah, susah sekali cari nama aja. Kalau Pak Ju bilang ini, udahlah Mbah Kakung aja, Mbah Kakung. Pak Ju kalau ngasih salaman, selamat Mbah Kakung. Ada. Saudara tidak sempat ngelihat, saya tahu. Kalau kemarin tuh yang lihat itu ya, umpel-umpelan memang ya, saya tahu. Nanti saya puterin sebentar lagi sambil promo series ya. Ntar tak ceritain dulu, sebentar, visi dulu ya. Jadi saudara mesti ngalami terobosan. Sebab visi kedua adalah gini, kenapa saudara harus ngalami terobosan yang kanan? Sebab ini hanya bisa dikerjakan orang yang ngalami 3 terobosan. Pribadi, keuangan, keluarga. Baru dia bisa transform the communities. Visi kedua adalah transform the communities, mengubah komunitas. Influence the cities, mempengaruhi kota dengan nilai kerajaan. Dan memberikan dampak positif kepada bangsa. Saya berdoa dengan apa yang kita kerjakan bisa punya impact yang besar. Yang ngerti katakan? Oke, sekarang ya. Pak, proses apa yang dialami oleh Yusuf sehingga 13 Tuhan bilang gini, finish, selesai. Saya harap, perhatikan lihat saya ke depan. 13 ini akan menjadi masa penggenapan visi kalau saudara mengalami juga lulus terhadap ujian yang terjadi dalam hidup Yusuf maupun Daud. Apa-apa ujiannya? Proses dalam penggenapan visi, dengarkan. 13 tahun adalah masa di mana saudara akan menghadapi penggenapan visi. Kalau saudara apa? Lulus dari setiap ujian. Syarat pertama untuk mengalami penggenapan visi, saudara dan saya harus melewati proses dan harus lulus dari setiap ujian yang datang dalam hidup kita. Oleh karena itu, para gembala, perbesarlah hatimu. Para pengerja, perbesarlah hatimu. Proses harus terjadi. Saudara Yusuf mengalami, semua saudara juga harus mengalami. Yesus mengalami, saudara juga harus mengalami. Pak, proses apa saja Pak proses apa saja yang dilewati oleh Daud maupun Yusuf? Pertama, adalah ujian keadaan terbalik. Nanti saudara baca Kejadian pasal 17 ayat 24. Ujian keadaan di mana Tuhan melihat, Yusuf melihat visi bahwa saudara-saudaranya akan tunduk. Tapi kenyataannya Anda baca Kejadian 37 ayat 24. Sebaliknya saudaranya malah jahat. Saudara-saudaranya malah benci terhadap dia. Jadi kalau saudara terima visi yang besar, jangan terlalu diumbar-umbar. Sebab saudara, visi itu banyak penentangnya. Saya tanya, dulu saya masih ingat, saya mau nolong orang miskin aja saudara, saya dimarahin. Saya mau nolongin orang susah, saya dimaki-maki. Saya bikin klinik saja untuk nolongin orang yang gak bisa berobat saja. Wah, saya disidang. Tuhan, kenapa? Kan aku lakukan apa yang ada di dalam hatimu. Kenapa? Saya dulu gak ngerti. Satu hari Tuhan berkata, keluarlah kamu dari Bahtera dan bangun mezbah. Waktu Tuhan suruh itu, pertama kali saya protes. Saya udah enak Tuhan, pelayanan udah enak.
Kenapa harus mulai start yang baru? Yusuf dengan saudara-saudaranya sudah nyaman. Kenapa dia harus keluar dari kenyamanannya demi penggenapan visi? Tetapi ingat, kalau saudara mengalami ujian dalam keadaan terbalik dari visi yang kau dapat, artinya saudara sedang proses menjalaninya. Yang setuju katakan amin. Menerima visi, Kejadian pasal 37 ayat 24, justru teman-temannya iri. Setelah iri justru dia dimasukin ke dalam sumur. Kan jauh sekali. Tadinya dia melihat visinya diangkat, masuknya sumur. Berbalik. Kadang-kadang saudara, keadaan ini banyak orang putus asa. Karena saudara, saya masih ingat betul gereja ini bagaimana sulitnya untuk begitu muncul dengan sebuah visi, dan setan tahu berbahaya gereja ini, maka dihajar di mana-mana di setiap sisi. Saya masih ingat dulu gereja ini tidak bisa diresmikan karena banyak pendeta yang tidak setuju dengan kehadiran gereja ini. Tapi saya tahu di sidang berulang kali saya disidang, Dan salah satu sidang yang terakhir mereka bertanya, apa saja yang Pak Wirya kerjakan kita setuju, tapi jangan bangun gereja. It's fine, saya tanya. Kalau saya pendeta, apa yang cocok ya untuk saya lakukan ya? Apakah saya buka warteg cocoknya ya? Anda ketawa, pendeta-pendeta mengheningkan cipta, merenungkan. Saudara, pada waktu itu saya di sidang, saya menangis. Dan saya meneteskan air mata setiap kali saya pulang. Saya bilang, kenapa sih Tuhan? Udah enak-enak, sudah keluar nanggung penderitaan yang begini banyak. Saya masih ingat di sidang, anak-anak pendeta saya juga di sidang. Tapi saya ingat, peristiwa ini ternyata dialami oleh Yusuf dan juga oleh Daud. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah. Kalau Anda ada proses, itu bagian dari penggenapan visi. Yang kedua, ujian yang kedua adalah ujian kesabaran untuk menanti janji Tuhan. Janji Tuhan itu kadang ada yang sebulan kejadian, ada yang setahun, ada yang menunggu 13 tahun. Kejadian pasal 40 ayat 14 sampai 23, waktu mereka minta tolong. Saudara baca nih ayat ini ya. Kadang-kadang secara manusia, mari baca ayat 14. Bagus nih ayat. Kejadian pasal 40 ayat yang Kejadian pasal yang ke-40 ayat yang ke-14. Lalu kemudian baca ayat yang ke-23. Mari baca ayat 14. 1, 2, 3. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwal kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari. Jadi waktu dia menerjemahkan juru minum dan juru roti, dia pesan kepada juru minum, kamu akan diangkat lagi oleh Firaun, dan tolong ingat aku, keluarkan aku dari penjara, aku tidak bersalah di penjara ini. Tapi lihat ayat yang ke-23, mari baca ayat 23. Dia mencoba berusaha. Ayat 23 mari baca dengan keras. 1, 2, 3. Tetapi Yusuf melainkan, ingat kadang-kadang saudara, ada orang yang Anda berharap,
Tapi kadang-kadang Tuhan tidak berikan Anda berharap kepada manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saya masih ingat, beberapa kali saya mengalami mengandalkan manusia, menanti janji Tuhan. Kadang-kadang mengandalkan manusia, Tuhan singkirin manusianya. Supaya saya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ini bisa terjadi kepada setiap saudara. Belajar untuk sabar menanti janji Tuhan. Jangan kepompong dipotong. Kalau kita masih proses, izinkan Tuhan bekerja. Pada waktunya promosi pasti akan datang. Pada waktunya Tuhan akan mengangkat kita. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ujian yang ketiga yang harus saudara dan saya hadapi adalah ujian karakter. Ujian karakter Kejadian 39 ayat 6 sampai 12. Anda tahu ceritanya. Yusuf menjaga kekudusan hidupnya. Tante Poti sudah merayu tiap hari. Tapi dia bilang gini, sorry. Kejahatan besar apa yang saya bisa perbuat? Semua diserahkan kepadaku. Saya tidak mau berbuat yang jahat kepada Tuhan. It's amazing. Saudara, sekarang setan itu tahu untuk menguji karakter ini. Dia tahu persis. Saudara, setan sekarang tidak muncul gondoruwo. Gitu nggak muncul, saudara. Kalau gondoruwo Anda masih tengking dalam nama Yesus. Tapi datangnya sekarang, kalau saudara pergi keluar kota sudah 2 minggu nggak bawa istri. Setan tidak mungkin tampil wanita yang gendut gitu. Rambutnya morak-marit. Baunya bau banget gitu. Terus kemudian ngajak saudara di hotel, yuk tidur mas, tidur gitu. Enggak, saudara enggak usah. Tidur sendiri aja, tidur sendiri. Tapi kalau saudara ada 2 minggu nggak ada istri, lalu setan tahu nggak mungkin dikasih sundel bolong. Datangnya itu saudara yang lekuannya kayak gitar, saudara. Langsing, wangi, seksi, keren. Begitu lewat, seng. Baru lewat, minyak bau wanginya aja begitu mau udah. Pertanyaan saya, kalau begini Anda usir nggak kayak ngelihat gondoruwo? Dalam nama Yesus. Saudara pasti tenang-tenang. Tuhan, aku tidak pernah meminta wanita ini lewat dari depanku. Tetapi kalau kau berikan, jadilah kehendak-Mu. Saya tanya, Yusuf bisa nggak di kamar sendirian dirayu bola-balik? Enggak tante, aku mau nyapu aja. Datang lagi, Sob. Ya tante, Sob. Ya tante, Sob. Si Tante Poti sudah mulai mengenal, Sob. Tante mau sop apa tante? Aku nggak mau sop yang luar, aku mau sopnya kamu. Kelepak. Tegarlah di tengah seperti itu. Kemarin saya khotbah bagian ini, protect your life. Jaga dirimu. Saudara masih sampaikan. Salah satu Anda menjaga adalah Anda komitmen di dalam gereja lokal dengan sungguh-sungguh. Sebab di dalam gereja lokal ada satu nama. Gereja itu satu institusi, nggak ada yang lain. Bukan yayasan, gereja. Satu-satunya institusi yang nama Yesus dipertaruhkan. It's amazing. Dia bilang ini, Matius pasal 16 ayat 18-19, dia bilang gini. I will build my church. Aku mau bangun gerejaku. And the power of hell shall not prevail against it.
Gereja yang aku bangun tidak ada satu kuasa apapun bisa menjamahnya. Wih, luar biasa. Ini gereja powerful. Makanya saudara, layani Tuhan dalam gereja dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main. Yusuf berdiri dengan tegar sekalipun istri Potifar berulang kali mendekati. Saya ya. Teman-teman saya pendeta, ini pelayan ya. Teman-teman saya pendeta sering cerita sama saya. Saya dalam hati saya, kenapa kok ya? Saya bersyukur saya tidak pernah mengalami itu. Saya nggak pernah mengalami. Teman saya baru tidur di Jambi. Tiba-tiba jam 1 malam dia ketok. 1 malam kan lagi tidur, lagi lelah tuh habis pelayanan, jam 12 pulang, jam 1 lelah-lelahnya. Tiba-tiba saudara dibuka. Tiba-tiba ada wanita yang cuman pakaian belum selesai pakaian saudara. Masuk saudara, masuk ke kamar dan duduk. Saya malam ini ditugasi untuk menemani Bapak tidur. Wah, saudara, teman saya ini pendeta ini, dia cerita sama saya. Terus apa yang kamu lakukan? Kamu ikut duduk juga enggak? Dia langsung berdiri dan dia bilang ini, kalau kamu tidak keluar, saya yang keluar, saya panggil security datang. Kamu keluar enggak? Bapak enggak mau saya temenin. Begitu dia, waduh itu susah loh, kalau udah masuk ke dalam susah tuh. Itu pergumulan, Tuhan aku gak meminta. Berat loh, ujian karakter tuh berat. Tapi teman saya akhirnya dia mau keluar. Dan orang itu, enggak pak, jangan, saya keluar dulu. Keluar, langsung dikunci. Maka hotel itu sekarang kecuali itu ada kunci balikan duanya. Saudara, kalau mau dipakai Tuhan, jangan kalah dengan nafsu dunia ini. Jangan kalah dengan seks. Karena seks itu bagus dipakai di dalam ikatan pernikahan. Itu sebabnya kalau saudara ngerti, Ibu Flora kemanapun dia pergi, pelayanan utama dia bukan khotbah. Pelayanan utama dia adalah mendampingi suaminya kalau ada gondorwo datang. Lihat tuh istri saya tuh, makin hari makin cantik kan dia. Kenapa dia Ocan. Hai Ocan. Kenapa istri saya makin cantik? Karena saudara, dengarkan ini. Laki-laki walaupun pendeta tetap pinter itu. Jaga supaya kita bisa lulus. Yang setuju katakan amin. Oke. Jadi kalau saudara pergi kemana-mana, kenapa saya pergi ke luar kota selalu ada Ibu Flora? Alasannya itu. Karena kalau sampai gembalamu salah melangkah, jadi saya berdoa, Tuhan jauhkan aku dari pencobaan. Dan terima kasih untuk malaikat yang kau kirim. Dan juga bodyguard yang ada di samping saya. Saya mesti kamsia sama Ocan kamsia ya. Sebab tugas dia berat, mendampingi, memastikan dia pergi dari tempat ini, dia pastikan gini, hai jemaat, aku dampingi gembalamu supaya tidak ada setan jin, wewe gombel gondoruo yang menekan. Dia pastikan itu. Saudara, saya melihat banyak gangguan banyak. Saya berdoa supaya kita semua tahan dan kuat. Ujian berikutnya namanya ujian padang belantara. Mengalami keadaan gersang secara jasmani, Kejadian 37 ayat 28. Tidak ada hasil dalam waktu tertentu. Saudara dibawa seperti Yusuf dibawa di padang gurun. Sudah diangkat dari sumur, dijual ke pedagang Median. Di pedagang Median dijual lagi sama Potifar. Sepertinya keadaannya masih makin jauh. Dia pergi dari padang belantara dan akhirnya dia jauh. Apa yang harus saya lakukan Pak di masa padang belantara? Saudara banyak doa, naik ke menara, baca firman. Itu saja kerjaannya di padang belantara. Jangan izinkan yang lain merusak dan merasuk. Saudara, saya bersyukur sampai hari ini saya sudah menikah hampir 30 tahun. Pacaran tambah 4 tahun berarti 34 tahun saya bersama dengan Ibu Flora. Dan belum pernah ada wanita yang melekat di hati saya sampai hari ini. Kecuali Ibu Flora. Kenapa tuk.
Maksudnya kamu mau niru gitu kan, yang setia kan? Saya berdoa supaya saudara semua kalau udah milih satu, sudah setia sampai akhir. Ujian berikutnya, ini yang paling sulit. Ujian kegagalan. Kejadian pasal 39 ayat 15 sampai 20. Ketika sudah diangkat dari sumur, tetap menjaga kekudusannya. Malah di tengah kekudusannya dia setia, malah masuk penjara. Kadang-kadang saudara diizinkan ada di tengah perjalanan gagal tujuannya supaya saudara dan saya saudara tidak salah dalam prioritas hidup. Apa yang dilakukan Pak dalam ujian kegagalan? Saudara harus menentukan the right priority. Prioritasmu menjadi benar. Jangan ketika diangkat oleh Tuhan prioritasnya jadi salah. Jangan uang jadi prioritas dalam pelayanan. Jangan posisi menjadi prioritas dalam pelayanan. Bukan nama hebat menjadi prioritas dalam pelayanan. Yesus harus menjadi yang nomor satu dalam hidup kita untuk selama-lamanya. Yang mengerti katakan amin. Tes yang berikutnya, tes promosi. Kejadian pasal 50 ayat 20, waktu dia diangkat. Dia tidak kemudian jadi sombong, tapi dia tahu kamu mereka-rekakan yang jahat, Tuhan mereka-rekakan yang baik. Saya berdoa jangan pernah saudara kalau diangkat Tuhan, lalu saudara kepalamu menjadi diametermu menjadi lebih besar. Diametermu harus tetap sama supaya Tuhan bisa mengangkat lebih besar lagi. Makanya sesekali saudara minta temanmu mengukur meteran berapa sentimeter diameter kepala saudara. Minta kelilingnya berapa. Siapa tahu waktu dipromosi berkembang menjadi 2 kali lipat. Kalau berkembang menjadi besar itu namanya hidrosepalus. Saudara, hidrosepalus rohani itu berbahaya sekali. Dan harus dioperasi, dipecah, cairannya harus dikeluarkan. Mulai hari ini belajar untuk tetap rendah hati sekalipun saudara dipromosi Tuhan. Saya berdoa kalau saudara diangkat oleh Tuhan. Ada salah satu saudara diangkat oleh Tuhan jadi konglomerat yang hebat. Saya minta saudara tetap rendah hati. Sepakat? Setuju? Setuju? Saya berdoa, gembala-gembala, hari ini sabarlah. Mungkin ada ujian-ujian yang harus kau lewati. Sebentar lagi kalau Tuhan promosi, tetaplah rendah hati. Jangan gini, nanti kalau udah gede, kok nggak KPN? Sekarang nggak perlu lagi KPN. Nggak perlu lagi. Saya berdoa supaya kita tetap rendah hati. Ada orang yang tanya sama saya ini, Pak, Bapak kan udah otonom, Bapak kan udah gereja sendiri, Bapak kan jadi pendeta penuh. Kenapa sih Bapak kok jadi anak rohani terus? Kenapa Bapak mencari Bapak rohani? Jaga kerendahan hati. Kita butuh spiritual covering. Jangan sok-sokan, sekalipun udah pendeta penuh itu kan jabatan cuman. Kita butuh spiritual covering. Kita butuh ada orang yang menasehati kita ketika kita salah. Kita perlu. Makanya saya mensubmitkan diri saya di bawah Pak Niko. Pak Niko saya izinkan untuk menegur ketika saya salah. Dan saya selalu minta nasihat dia ketika saya mau ngambil keputusan. Kenapa? Saya jaga supaya saya tetap bisa rendah hati di hadapan Tuhan. Oke? Sekarang itu bagian pertama, lulus dari setiap ujian datang. Kedua, Tuhan mau supaya kita mendengar arahan Tuhan dan mentaatinya. Di usia ke depan ini, dengarkan baik-baik, di usia yang ke-14, saudara harus mendengar arahan Tuhan dan mentaatinya sekalipun tidak masuk akal. Yusuf pada waktu Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 50, ia mempercayai mimpi Firaun sekalipun yang dapat mimpi Firaun, tapi Yusuf melihat bahwa itu adalah mimpi yang Tuhan berikan. Perhatikan ini ya. Tidak seluruhnya dia dapat dari mimpi Firaun dan dia yakini apa yang akan terjadi. 7 tahun kekeringan dan 7 tahun kelimpahan. Di masa kelimpahan dia mendengar arahan Tuhan. Beginilah arahan Tuhan. Lalu kemudian Firaun berkata, saya mengangkat kamu menjadi mangku bumi dan aku memberikan kuasa seluruh tanah Mesir kecuali tahtaku ini. Lalu Yusuf mulai mendengarkan arahan Tuhan dengan baik dan mulai melakukan di 7 tahun kelimpahan. Nah, saya ingin memberitahu saudara, mungkin ada saudara yang baru memasuki gereja ini. Bagaimana Pak caranya? Saya akan ambil beberapa bagian yang penting untuk saudara tahu. Tahun 2004 Tuhan mulai berbicara, keluarlah Kejadian pasal yang ke-18, keluarlah Kejadian pasal 8, keluarlah kamu dari Bahtera dan bangun mezbah. Tahun 2005 Tuhan bicara ini,
Yehezkiel pasal yang 47 ayat 12. Tuhan bilang gini, setiap bulan pohon itu mengeluarkan buahnya. Tiba-tiba Tuhan, saya baca ayat itu, Tuhan bilang gini, aku mau setiap bulan kamu menghasilkan satu gereja. Saudara bayangkan nggak? Pada waktu itu gereja kita saja baru berumur 1 tahun. Itu saja belum tentu kuat, betul-betul belum diresmikan. Kita baru 2 tahun baru diresmikan jadi gereja beneran. 2005 Tuhan minta 1 bulan 1 gereja. Saya tanya saudara, gampang apa sulit? Sekarang saudara bangun 1 gereja setiap tahun aja sulit, apalagi 1 gereja 1 bulan. Saya masih ingat pengerja datang kepada saya, murid-murid. Pak, Bapak itu yakin benar apa enggak? Saya dengar dari Tuhan. Ini ketika saya ada di Israel. Lalu tiba-tiba dia tanya, Pak, kalau seandainya ada jemaat, dari mana asalnya pengerjanya? Kalaupun ada pengerjanya, dari mana pendetanya? Kalaupun ada pendetanya, dari mana duitnya untuk beli sound system, untuk beli ini dan itu? Saudara, tapi tepat pada akhir tahun 2006, saya masih ingat, cabang yang pertama lahir di tahun 2004 ya. 2004. Ketika Tuhan mulai bicara ini 2005 itu start satu adalah Oasis. Kedua start lagi, muncul satu lagi sampai tahun 2005 akhir kita itu saudara bergerak seluruhnya 12 tepat sampai bulan Desember tahun 2005. Seluruh janji Tuhan tergenapi. Yang mengerti katakan amin. Tahun 2006 Tuhan mulai berkata kepada saya, Tuhan minta supaya gereja ini dirubah dari entertaining menjadi entertraining. Yang senangnya di entertain, Tuhan bilang sekarang waktunya kamu latih menjadi tempat pelatihan. Jadi gereja menjadi tempat pelatihan. Tahun 2006 Tuhan berbicara melalui Keluaran pasal 26 ayat 1 sampai 10. Tuhan meminta membangun baitnya melalui apa? Membeli 12 ruko untuk membangun rumah Tuhan. Saya tidak pernah mengerjakan sesuatu kalau Tuhan tidak berbicara, sebab tidak ada jaminan. Saya masih ingat kita beli 12 ruko dijadikan menjadi satu, kita bisa ibadah. Ini dulu jemaat kita 400 di gedung seperti ini. Dalam hati saya, kita dulu saya masih waktu bolong, masih kosong. Saya bingung nih bagaimana siapa yang ngisi Tuhan. Baru 9 tahun sudah 5 kali kebaktian dan kita harus mulai membuka gedung gereja yang baru lagi. Tahun 2007 Tuhan berbicara Matius pasal 13. Sekalipun WTC itu sangat kecil tapi seperti biji sesawi. Kalau kamu operasikan gereja ini sesuai dengan standar operation procedure dari kerajaan surga, aku janji 2, WTC akan menjadi besar, yang kedua akan memiliki influence bagi kota ini. Sekalipun kita nggak pernah cerita-cerita gereja ini, ternyata banyak pendeta yang bertanya apa yang sedang dikerjakan dan diamati oleh banyak gereja. Kenapa saudara? Sebab kita hanya melakukan kehendak Tuhan, kita tidak melakukan keinginan kita sendiri. Tahun 2007 Tuhan mulai membangun, mulai ministry-ministry dibangun dan dilahirkan. Di pilar sosial seperti rumah rehabilitasi orang gila, klinik Indonesia Sehat. Disusul dengan ministry-ministry di setiap pilar yang ada, mulai muncul ministry-ministry tahun 2007. Lalu kemudian Tuhan mulai step by step, sekalipun saya masih ingat kita mulai melayani orang miskin, ada kebaktian untuk orang miskin secara khusus, ada 10 orang. Saudara, dulu kita bisa menolong 10 orang miskin, memberi makan mereka saja udah hebat. Lalu kita diberi kekuatan 20, 30, 40. Dulu 40 nolong orang miskin, 40 orang, udah hebat dulu. Semakin Tuhan membawa kita makin besar, Tuhan menuntut supaya kita bisa membangun, menolong orang lain lebih banyak. Amin saudara. Lalu kemudian ministry-ministry mulai lahir. Saudara, lalu kemudian tanggal 29 Juli tahun 2011 Tuhan menyuruh kita memasuki peperangan di Sidon. Semua kita pergi ke Sidon dari awal tahun 2011. Bulan tanggal 29 Juli. Itu tepat kita di Cilegon. Panasnya bukan main, kalau habis itu saya mesti ganti pakaian semuanya karena keringetan semua, kita perang. Dan apa yang disuruh Tuhan perangi 3 hal. 1, hancurkan roh okultisme. 2, hancurkan pemerintahan yang korup.
Saudara mesti berdoa terus sampai dibersihkan. Dan yang ketiga, Tuhan minta supaya roh agamawi yang menghambat penginjilan harus segera sirna dan tidak boleh ada di kota dan provinsi Banten. Roh okultis, roh agamawi ini menghambat penginjilan. Itu sebabnya saya berdoa supaya tim misi kita segera bisa membangun rumah Tuhan di Pandeglang dan Rangkas. Kalau dua ini sudah lengkaplah 8 kota dan kabupaten sudah kita kerjakan. Sidon kedua, Tuhan minta supaya kita mengawal proses eksekusi. Pemerintahan-pemerintahan yang korup segera ditangkap. Saya masih ingat, setelah masuk penjara, kita berhenti sejenak. Lalu Tuhan berkata, "Nak, jangan berhenti. Kamu memasuki Sidon ketiga. Untuk apa Tuhan? Kawal pembangunan di Provinsi Banten." Waktu itu ada yang bertanya, kenapa ada gereja kok mendoakan proyek pembangunan? Apakah gereja WTC ada aset di pembangunan itu? Saya jawab amin saja. Ternyata saudara, kita dapat aset salah satunya di Tanjung Lesung. Kita dapat tanah 1 hektar di Tanjung Lesung. Dan sebentar lagi mereka minta supaya kita membangun rumah Tuhan di sana. Bukan kita yang mohon, mereka minta supaya dibangun convention center. Kalau minggu dipakai untuk kebaktian. It's really amazing. 2014, keluarlah saudara. Saya masih ingat. Mulai 2014, Sidon, ingat ya. Saya kemarin di Sidon saya berbicara, tuayan itu selalu 3. Kalau kamera SLR, kamera ingat-ingat ya, SLR. Tuayan itu selalu ada 3. S itu soul. Jiwa-jiwa. 2 L itu adalah land, tanah. Jadi tuayan gereja-gereja yang menua itu nanti otomatis akan dapat warisan tanah. Percayalah, percayalah. Kalau kau percaya apa yang dikatakan gembalamu, pasti tanah itu datang dengan sendirinya. Yang ketiga adalah resource. SLR. Soul, land, and resource. Makanya saudara di gereja ini resources nggak pernah berkurang. Kenapa? Karena ini adalah bentuk tuayan. Yang ngerti katakan amin. Saudara, apa sih yang Tuhan minta? Udah selesai kita lakukan 3. Tiba-tiba muncul tanah jarahan di BSD. Kita tanah 12 hektar. Kita dapat tanah 150 hektar di Panimbang. 5 hektar tanah di Majah. 1 hektar tanah di Tanjung Lesung. Walaupun semua sertifikat belum di tangan kita semuanya, tetapi kita percaya, walaupun ada yang 50%, ada yang 90%, ada yang 60%, ada belum semua. Tanjung Lesung udah kita bayar, tapi kita belum terima sertifikat. Sebentar lagi mereka akan, setelah lunas, baru kita akan AJB dengan mereka. Saudara, saya percaya Tuhan mulai menuntun kita step by step. Tapi ketika kita berjalan ini saudara, saya mulai berpikir nih, Tuhan, kalau proses saja Tuhan sudah beri sedemikian banyak hasilnya, bagaimana di memasuki tahun 14? Saudara lihat aja nanti. 14 ke 15, 16, 17. Saya tidak tahu. Tuhan berkata kamu akan memasuki masa penggenapan visi. Saudara akan lihat jiwa-jiwa akan datang dengan luar biasa. Saudara tidak pernah berpikir. Tahun 2012 Tuhan menyuruh kita, ini arahan Tuhan membangun RIS Hospital. Saya masih ingat. Saudara, pada waktu kita membangun tahun 2012, saya sudah mau berhenti tahun 2013. Ketika saya mau berhenti, tiba-tiba Tuhan mengintervensi. Saya masih ingat, uang kita cuma hanya 5% dari seluruh aset RIS kita. Bayangkan, kekuatan 5% tidak mungkin. Hanya kekuatan Tuhan yang memungkinkan itu terjadi. Saya mau setelkan satu video. Karena saudara tidak semua bisa melihat, sambil saya tunjukkan bahwa RIS kita, itu ketika orang-orang datang kemarin, saya itu terkejut. Ternyata banyak orang yang mengira RIS kita itu kayak rumah sakit yang ecek-ecek. Tapi rumah sakit kita, dokter spesialisnya sekarang tanggal 1 Maret RIS kita sudah kita drive. Jadi saya kemarin berbicara 1 Maret, saya angkat direktur yang baru dan saya ngedrive direktur ini supaya mereka bisa lari cepat dan saudara luar biasa. Sekarang setiap hari, operasi setiap hari itu ada 1 atau 2, kadang 3. Dulu sebulan bisa 2 kali operasi. Sekarang setiap hari. Dan bukan cuma 1, 2, 3. Satu hari Ike datang kepada saya, dia sudah periksa di satu rumah sakit yang dokternya bagus.
Lalu pada bulan yang ke-7 dia datang kepada saya, dia bilang, nih Papa, bolehkah saya melahirkan di RIS? Kenapa kamu melahirkan di RIS, nak? Saya lihat Papa kalau berdoa untuk RIS jengking-jengking begitu. Aku kasihan Papa. Bolehkah saya juga ikut ambil bagian? Apa yang aku bisa lakukan? Aku mau melahirkan di RIS. Supaya orang-orang lain juga percaya bahwa RIS ternyata bagus. Dan kemarin lahir cuma 15 menit saudara. Sesar, 15 menit. Suaminya masuk ke dalam, dia bilang, wow Pak, ternyata luar biasa. Kita lihat, saudara yang gak sempat besuk, saudara cukup lihat ini, sudah sama dengan besuk dia. Halo, nama saya Herlin. Saya melahirkan di RIS Hospital tanggal 6 Maret 2017. Pelayanannya oke. Setelah itu, setelah observasi semua bagus. Kurang lebih jam 5 saya udah masuk ke ruang OK untuk persiapan operasi. Prosesnya cepat sekali. Terus ada satu yang saya takutin adalah suntik di punggung, anestesi. Ternyata semuanya berjalan lancar tanpa ada hambatan seperti orang-orang yang bilang sakit apa. Teman-teman saya bilang ternyata oke banget, cukup sekali suntik, beres. Lalu anak saya lahir pukul 17.22, ditangani oleh dokter Daniel dan teman-temannya. Oke banget. Setelah itu masuk ke ruang perawatan. Ke ruang perawatannya cukup bagus, fasilitas yang memadai sekali. Rumah sakitnya bersih, staf kebersihannya cekatan, suster-susternya sangat membantu. Begitu pencet bel, mereka langsung datang. Untuk babynya rooming in, terus inisiasi menyusui dininya juga dapat. Pokoknya RIS Hospital oke deh. Rumah Indonesia Sehat atau RIS sejak awal 2017 lalu telah melayani pasien dengan fasilitas BPJS. Sebagaimana visi yang disandang, sejak berdirinya di tahun 2010, RIS telah menjangkau dan membantu masyarakat luas melalui pelayanan kesehatan berkualitas dengan harga sangat terjangkau. Salah satu bentuk kepedulian RIS terhadap kebutuhan masyarakat akan fasilitas kesehatan yang terjangkau dan memadai adalah melalui pemberian bantuan dana CSR bagi keluarga kurang mampu maupun pengobatan gratis dalam kegiatan sosialnya. Dengan bergulirnya waktu, RIS terus mengembangkan pelayanan juga fasilitas kesehatan yang profesional, bermutu tinggi dan mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Sebut saja salah satunya dalam bidang persalinan. Di Rumah Indonesia Sehat telah tersedia fasilitas dan peralatan persalinan dengan teknologi berstandar tinggi dan ditangani oleh para dokter ahli yang profesional di bidangnya. Eunike Reviane atau yang akrab disapa Ike adalah salah satu ibu yang mempercayakan pemeriksaan kehamilan dan proses persalinannya kepada RIS. Sampai hari yang dinantikan itu pun tiba, dibantu oleh para tim dokter yang sigap dan bersiaga setiap waktu, juga didukung peralatan persalinan yang mumpuni. Ike telah melahirkan putra pertamanya dengan selamat dan sehat pada Minggu 12 Maret 2017 sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ya, sekarang kita lagi persiapan mau mulai tindakan operasi sesar. Mohon doanya biar semuanya lancar ya. Hanya dalam hitungan waktu 20 menit, operasi sesar dapat diselesaikan dengan sangat baik dan cermat. Ya puji Tuhan, operasinya berjalan lancar, semuanya baik. Operasi cepet banget ya. Operasi sesar cuman kayak 15-20 menit udah selesai. Terus habis itu perawatannya juga cukup cepet sih pemulihannya. Kira-kira 2-3 hari udah bisa gerak, udah bisa duduk. Terus perawat-perawatnya di sini juga baik-baik, mereka ngurus kita dengan baik. Setiap berapa jam sekali, pagi, siang, sore, itu selalu dicek tensinya, semua yang kita butuhin, entah itu antibiotik atau vitamin yang berasal dari dokter, semua diberikan dengan baik. Harga operasi di sini juga sangat terjangkau ya, jauh sekali sama biasanya rumah sakit komersial lainnya, yang kalau misalnya sesar tuh bisa sampai puluhan juta sampai
mungkin 30-an juta. Tapi kalau di sini paket sesarnya sendiri itu cuman 7 juta, itu udah 3 hari bisa ada di sini sampai dengan pelayanan yang saya bilang tadi gitu ya, bagus juga gitu. Jadi kalau misalnya yang mau melahirkan anak baik yang normal maupun sesar, bisa coba keris, karena nanti Anda akan mengalami sendiri pengalamannya bahwa ternyata ngelahirin di RIS nggak kalah sama rumah sakit yang lainnya. Bagus. Kebahagiaan dan kehidupan masa depan kita amat ditentukan oleh pilihan-pilihan kita yang bijak hari ini. Jadikan Rumah Indonesia Sehat sebagai bagian dari pilihan tepat Anda. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan dong. Itu bukan Dokter Samuel itu ya. Itu papahnya Nikanor itu. Jadi dia sudah lahir dengan selamat dan anugerah Tuhan. Dia sehat dan besok sudah kembali ke rumah. Baik, saya lanjutkan. Jadi yang kedua, kita harus tetap memperhatikan. Nah, kenapa saya putar, sebab anak saya pengen, dia bilang gini, Pak, aku mau masuk di RIS supaya saudara kalau lihat tempat kita, mereka yang dokter-dokter spesialis itu sampai dia bilang begini, saudara, Pak, ini rumah sakit ya, ini alat operasinya saja begitu canggih. Alat USG-nya itu begitu canggih. Biasanya dia operasi di rumah sakit tipe D itu ya, mereka ya buatan Cina yang murah-murah. Tapi dia di situ saudara punya mainan yang begitu luar biasa, buatan Jerman. Sekarang alat operasi itu, satu alat operasi kita bisa dapat 10 biji saudara. Bisa bayangkan berarti seharusnya kita bisa bangun lebih banyak lagi. Dan sekarang saudara saya berdoa supaya RIS ini saudara semua berdoa. Kalau semua ditata bagus akan bisa memberkati lebih banyak lagi. Dan mulai Februari kemarin kita dapat hadiah dari pemerintah. Kita dapat juara penanganan ibu dan anak rumah sakit juara 1 seluruh provinsi Banten. Ada sertifikatnya dipasang di sana. Lalu setelah kita dimenang nomor 1 maka kita walaupun belum terakreditasi, kita diberikan hak untuk melayani BPJS. Jadi mulai Februari kemarin kita sudah bisa melayani BPJS. Anugerah Tuhan itu hadiah yang Tuhan beri. Yang ketiga sekarang, kalau penggenapan visi terjadi, tetaplah bijaksana mengikuti arahan Tuhan untuk mengatur dan menyelesaikan setiap masalah yang ada. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Yusuf selalu mengikuti arahan dan tidak foya-foya sekalipun dia dibawa Tuhan untuk menikmati kelimpahan. Sebab akan datang masa krisis. Itu sebabnya dia bijaksana. Katakan bersama saya, bijaksana. Yang keras, bijaksana. Ketika saudara bijaksana, maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita lebih besar. Dan yang keempat, tidak menggunakan kekuasaan untuk membalas orang lain. Saudara, ini harus Anda ikuti pelan-pelan ke depan, sebab ketika saudara menggenapi janji-janji Tuhan, jangan gunakan berkat Tuhan, posisi, promosi yang Tuhan berikan untuk membalas orang lain. Kejadian 41, 43 sampai 45, dia tidak membalas menyakiti istri Potifar. Saya tanya, bisa nggak kalau dia marah sama istri Potifar? Bisa nggak dia panggil istri Potifar digantung? Bisa nggak? Bisa nggak masukin penjara? Saudara, saya tanya, Yusuf lakukan itu enggak? Jangan sampai. Sekalipun kau disakiti orang lain, jangan pernah saudara setelah kau ada posisi, saudara kemudian menggunakan untuk membalas orang lain. Yang ngerti katakan. Sebaliknya apa yang dilakukan? Justru sebaliknya. Saudara mesti bersyukur kayak Yusuf berkata, kamu mereka-rekakan yang jahat, Tuhan mereka-rekakan yang baik. Saya berdoa supaya saudara setiap ujian datang jangan pernah membiarkan saudara posisi membelokkan hidup saudara. Yang kelima, saudara harus menggunakan kekuasaan dan berkat yang melimpah bukan untuk diri saudara, tetapi dipakai untuk menjadi berkat bagi orang lain, bagi kota dan bagi bangsa. Saya akan setelkan satu video lagi.
Bagaimana ketika tahun 2015 Tuhan menyuruh kita membangun House of Bread. Saudara masih ingat itu? Lalu kemudian kita mulai membuat beberapa ministry perkebunan. Kita mau lihat salah satu perkebunan adalah perkebunan buah naga. Saudara lihat sebentar bagaimana buah naga dibangun dan saudara lihat sekarang sudah mulai berkembang. Kita lihat video yang satu ini. So there's no need to give in to the lie that you're disqualified. I got it. Tuhan mengingatkan agar gerejanya menjadi rumah roti bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan, baik rohani maupun jasmani. Meresponi tuntunan ini, gereja membangun sebuah ministry yang diberi nama House of Bread. Satu ministry yang bergerak bukan hanya memberi ikan, melainkan menyediakan kail berupa lapangan pekerjaan kepada yang membutuhkan. Salah satu proyek garapan HOB adalah perkebunan buah naga. Shalom saudara, kita ada di kebun House of Bread. Kebun di mana Tuhan ingin melalui House of Bread ini dilahirkan pertanian dan juga peternakan di tanah 12 hektar ini. Nah saudara, dimulai dengan bibit yang kecil dari sebuah pohon buah naga dan kini saat ini sudah lebih dari 4.500 pohon buah naga yang sudah ditanam. Saya sungguh kagum sebab di tanah ini adalah buah yang kali kedua. Buah yang sulung kita persembahkan kepada Tuhan dan tidak ada satupun yang kita jual. Oleh karena itu adalah milik Tuhan dan kita persembahkan kepada Tuhan melalui orang-orang yang ada di kampung di sekitar ini. Nah, saudara-saudara lihat, perhatikan, begitu banyak kali ini dalam satu malam bisa dikawinkan bunga lebih dari 800 bunga. Saudara bisa bayangkan satu pohon bisa menghasilkan begitu banyak buah dan saya percaya proyek percontohan ini akan menjadi berkat bagi masyarakat. Nah, saudara lihat, ini buah naganya merah sekali dan rasanya manis sekali. Saya percaya ini sebentar lagi Ibu Rita akan menanam pohon lemon, menanam pohon serikaya, menanam pohon jeruk. Sebentar lagi ada peternakan lele, ikan mas, kambing, bebek, dan saya percaya akan ada banyak proyek-proyek yang dihasilkan oleh House of Bread. Pak Pinem bersama dengan seluruh tim HOB akan bekerja keras supaya di tempat ini masyarakat, lewat proyek ini masyarakat bisa dientaskan dari kemiskinan. Saudara, segar dan ini sudah mulai bisa dijual. Tuhan memberkati. Kemarin saudara satu mobil dibawa di kebaktian 1 dan ternyata ludes sampai kebaktian 2 saja saudara. Kebaktian 4, 5, 6 tidak kebagian. Mari kita bangkit berdiri.